Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nur Faizin dari Prodi Informatika B dengan NIM 2102041011. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang teori proses. Terdapat 4 teori. Ini teori harapan, teori penguatan tujuan, teori penguatan, dan juga teori keadilan. Dari 4 teori tersebut itu dalam melakukan pekerjaan atau suatu proses dalam melakukan pekerjaan itu 4 teori tersebut sangat relevan sebagai motivasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Langsung saja kita mulai dari harapan. Dari harapan atau ekspektansi teori, harapan yang dikemukakan oleh Mas Fromm ini, dia mengemukakan ada 3 hal atau 3 poin. Pertama yakni ada yang namanya harapan. Harapan sendiri mempunyai arti keyakinan bahwa usaha yang dilakukan itu akan menghasilkan kinerja yang diinginkan, kinerja yang sesuai yang diinginkan. Kalau bahasa sekarang itu ekspektasi itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan, usaha apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah ada instrumentalitas, keyakinan bahwa kinerja yang baik akan membawa imbalan. Jadi kinerja yang baik pun akan membawa imbalan yang baik pula. Ketika ada valensi, yakni sejauh mana individu menghargai imbalan yang diberikan. Mas Fromm juga menjelaskan secara sederhana bahwa seseorang akan termotivasi dalam teori ini, dalam teori harapan ini. Mas Fromm ini menjelaskan bahwa poin penting dari teori harapan ini yakni seseorang akan termotivasi untuk bekerja keras jika mereka percaya, jika mereka yakin bahwa usaha yang mereka lakukan itu akan menghasilkan hasil yang diinginkan pula, dan juga menuai imbalan yang sesuai. Lanjut ke materi nomor 2, ini ada teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Mas Edwin Locke ini mengemukakan bahwa ada 3 komponen dalam teori ini, yakni spesifikasi atau tujuan harus jelas dan terukur. Kedua ada tantangan, tujuan yang menantang lebih meningkatkan motivasi, dan juga umpan balik, penting untuk memberikan umpan balik tentang kemajuan yang dicapai. Nah, Mas Locke ini menekankan atau teori ini mempunyai arti bahwa penetapan tujuan yang jelas dan spesifik itu sangat penting atau sangat relevan dalam atau untuk meningkatkan kinerja seseorang. Jadi tiap-tiap harus mempunyai tujuan yang spesifik. Nah, dari tujuan yang spesifik dan juga menantang tersebut, maka akan menimbulkan motivasi kinerja yang lebih baik pula. Lanjut materi selanjutnya, yakni ada teori penguatan atau reinforcement teori. Di sini ada 4 poin, yakni penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif, dan juga hukuman negatif. Penguatan positif memberikan imbalan setelah perilaku yang diinginkan. Penguatan negatif menghilangkan hal yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang diinginkan. Hukuman positif
memberikan konsekuensi negatif untuk perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman negatif menghilangkan sesuatu yang diinginkan setelah perilaku yang tidak diinginkan. Lanjut ke teori yang keempat, yakni teori keadilan atau equity theory. Di sini Mas Adam menyampaikan bahwa ada 3 komponen, 3 poin dari teori keadilan ini. Ini yang pertama, ada usaha yang dikeluarkan. Usaha di sini mempunyai cakupan arti, yakni upaya seberapa giat seseorang melakukan pekerjaan tersebut, waktu berapa saja yang dikerahkan, dan juga sumber daya manusia, dan juga berdasarkan pengalaman dari seseorang tersebut. Yang kedua, ada imbalan atau hasil yang diperoleh. Ini mencakup tentang gaji, tentang bonus, tentang penghargaan, tentang pengakuan seseorang yang didapat setelah melakukan suatu pekerjaan. Ketiga, ini ada perbandingan sosial. Jadi teori keadilan ini untuk seseorang membandingkan usaha yang dikerahkan dan hasil yang didapat dengan orang lain untuk menentukan apakah mereka diperlakukan secara adil. Dalam real life, dalam kehidupan nyata, ini sering terjadi bahwa seorang karyawan akan berkurang motivasi semangat kerjanya jika dirasa dia lebih giat, dia mengeluarkan effort yang lebih, namun hasil yang diperoleh pun sama dengan rekan kerja yang agak malas atau effortnya tidak seperti orang yang tadi, orang awal tadi. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.